ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وكل من تبع هداه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, tentu pertama-tama kita semua menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kembali kita dipertemukan insyaallah dalam naungan kasih sayang dan dibawahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam 2 bulan ini saya 2 kali di Masjid Sukaja. Jadi ini kedua kalinya, kemarin di Desember. Tanpa merasa saya ditakdirkan kembali hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi 2 kali dalam 2 bulan jalan-jalan dari Kota Muyung ke Sukajadi. Syukur kita kepada Allah ini yang terpenting adalah bahwa kita ditakdirkan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata cara mengenal Allah ini ma'rifatullah itu merupakan motivasi dan kekuatan diri yang tak terhingga. Ada seorang dai di Amerika Serikat bersama seorang anaknya, ini saya sudah ceritakan tadi pagi di sebuah tempat. Biasanya di hari Minggu, hari Ahad keluar ke pinggir jalan membagi-bagi flyer, buku-buku kecil tentang Islam kepada orang yang lewat. Sampai suatu ketika terjadi hujan lebat. Maka ayahnya memutuskan untuk tidak melakukan itu. Tapi anaknya sudah terobsesi, terbiasa keluar dan bagi-bagi flyer tentang Islam pada orang yang lewat. Maka anaknya minta izin kepada ayahnya dan pada akhirnya ayahnya mengizinkan. Keluarlah anak ini ke pinggir jalan menunggu orang untuk lewat untuk diberikan flyer. Tidak ada yang lewat karena memang hujan, agak dingin. Maka setelah beberapa lama menunggu dia kembali ke rumah, entah kenapa tiba-tiba matanya tertuju kepada sebuah pintu yang tidak jauh dari rumahnya. Dan pintu itu seolah-olah menarik dia untuk pergi dan menutup pintu itu. Tujuannya untuk memberikan flyer itu kepada orang di rumah. Diberanikan anak. Dia tutup pintu pertama nggak dibuka, kedua kalinya juga tidak dibuka. Sampai ketiga kalinya agak keras dan sudah hampir meninggalkan, tiba-tiba ada yang buka. Seorang perempuan yang sedang menangis. Lalu anak ini bertanya kepada perempuan ini, "What's happening? Apa yang terjadi? What's going on?" Perempuan ini mengatakan tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Karena ini anak kecil yang mungkin tidak perlu perhatian. Akhirnya sudah akan dikembali, perempuan ini masuk ke rumahnya. Hari Jumat, hari Jumat kemudian, ada seorang perempuan yang datang ke sebuah masjid mencari anak yang berumur kira-kira 10-11 tahun. Oleh imamnya ditanya, anak itu siapa? Ceritalah perempuan itu bahwa pada hari Ahad yang lalu saya sudah hampir bunuh diri. Di dalam kamar sudah menyiapkan tali untuk gantung diri. Tiba-tiba di saat akan melakukan itu dia mendengarkan kutukan sayup-sayup gitu. Maka akhirnya dibuka pintu dan ketemu dengan anak tersebut. Lalu ditanya oleh sang imam itu, kenapa dengan anak itu? Dia katakan dia memberikan saya ini. Dan dia membaca di atas flyer itu Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, Allah, the most merciful, the most compassionate. Allah Rahmanir-Rahim. Gara-gara karena Allah yang maha pemurah dan penyayang, akhirnya dia katakan dan bukan sekedar keterangan anak kita alhamdulillah masuk dalam agama Islam. Artinya apa? Kita mengenal Allah bukan sebuah formalitas semata, tapi harus kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa Allah itu eksis, ada bersama kita. Dan itu yang menjadikan kita termotivasi kuat, punya pegangan dalam hidup. Maka
orang Muslim hanya sekedar membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam bahasa Inggris, kemudian ada kata Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terselamatkan dari gantung bumi. Saya menyampaikan ini pertama kali karena memang betul-betul kita menghadapi kesulitan-kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Ada saudara-saudara kita yang masih sakit, mungkin ada di sana saudara kita yang meninggal dunia, ada di antara kita yang punya bisnisnya menurun, bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Begitu banyak konsekuensi negatif nampaknya ditimbulkan oleh COVID-19. Tapi kita orang beriman melihat segalanya ini bukan hanya sekedar dengan pandangan kasat kita, tidak mendengarkan berita-berita dengan pendengaran kasat kita, tapi dengan kata hati kita, dengan mata hati. Makanya dalam Quran Allah mengatakan wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah. Allah menjadikan bagi kamu pendengaran dan telinga. So ada orang yang mungkin tidak mendengarkan, tidak ada gangguan di telinganya, tapi bisa mendengar. Wal absara, pandangan. Karena ada orang yang buta tidak bisa melihat. Dengan penglihatan batin. Wal afidah, dan hati. Yang kadang dia bisa melihat, dia bisa merasa. Maka mari kita menghadapi tantangan hidup ini. Maka mari kita menghadapi tantangan hidup ini dengan pandangan batin dan jiwa kita, pandangan ruhiyah kita, sehingga dengan demikian kita tidak perlu goncang dan goyang dengan ragam politik yang terjadi dalam kehidupan dunia kita. Apa namanya sekalian? Kesyukuran kita tentu juga karena kita dipilih menjadi orang-orang yang mengenal agama. Saya menyebutkan kedua ini karena mungkin kita hidup di negara mayoritas Muslim. Kata orang Amerika, we have taken it for granted. Kita apa namanya sekalian? Pada malam hari ini saya sebenarnya tidak memberikan tema tentang kedua ya. Tapi saya kira seringkali kalau saya pulang ke Indonesia ini, pasti pertanyaan orang-orang di sekitar kita itu juga, bagaimana Islam di Amerika, bagaimana di Amerika, bagaimana Islamophobia di Amerika. Jadi nggak jauh-jauh dari situ. Tapi tidak apa-apa, saya cuma ingin mengingatkan kita semua begini. Tidak ada satu ikatan yang paling kuat di dalam hubungan antar manusia daripada apa yang disebut dengan konsep ukhuwah dalam agama Islam kita. Konsep ukhuwah itu adalah sebuah ikatan yang sangat solid dan unbreakable, tidak bisa dipecah begitu saja. Sayang sekali kalau salah satu nilai krisis yang dihadapi umat Islam sekarang ini yang terberat adalah krisis ukhuwah di antara kita. Baik secara lokal, nasional maupun secara global. Perhatikan betapa menyedihkan ketika melihat Saudi Arabia dan Qatar saling memboikot Islam. Bayangkan kalau Malaysia dan Indonesia sudah pernah juga terjadi, Indonesia dan Malaysia saling tontok-tontokan. Tapi alangkah tidak enaknya dirasa kalau kita saling memboikot antara Indonesia dan Malaysia. Sudah sama-sama Muslim, sama-sama Melayu juga kan. Nah ini kan Qatar dan Saudi ini kan sama-sama Muslim, dan juga sama-sama satu etnis dan satu ras. Mereka saling memboikot. Sehingga kemarin saya pakai Qatar Airways, rasanya lebih lama dari Amerika. Kenapa? Saudara itu tidak boleh melintasi ke arah Saudi kan? Konsekuensinya. Jadi sedih kita melihat dunia Islam, sedih kita melihat umat Islam. Salah satu permasalahan yang kita hadapi adalah krisis ukhuwah yang terjadi di antara kita. Padahal Al-Quran penuh dengan peringatan innamal mu'minuna ikhwah. Kata innama dalam kaidah masalah artinya litahsir. Artinya itu sebuah batasan. Kalau kita keluar dari ukhuwah sama kita keluar dari inah al-mu'minun, kata mu'minun. Seolah-olah kita melepaskan diri dari ikatan iman kalau kita keluar dari ukhuwah Islamnya. Karena itu innama al-mu'minun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat umat Islam yang kemudian menjadi lemah dalam segala aspek kehidupan sekarang ini, salah satu penyebab utamanya adalah kita gagal membangun persatuan dan persatuan. Alhamdulillah masjid-masjid di salah-salah Jumat ramai. Alhamdulillah kalau kita melihat orang yang pergi haji juga tak berkurang.
Saya dengar di Indonesia ini antrian sampai 15 tahun lebih sehingga bisa melaksanakan ibadah haji. Artinya begitu hebat di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual pemulia seperti itu. Tapi yang menjadi masalah adalah kita mampu membangun shaf dalam masjid, tapi kita gagal membangun shaf di luar masjid. Perbedaan antara kita dan masyarakat yang di bawah kalau saya menyebut ini. Karena kalau Bapak dan Ibu tahu saya membangun dialog dengan masyarakat Yahudi, salah satu tujuannya adalah saya ingin belajar. Saya ingin belajar dari mereka, kenapa mereka yang sedikit, yang kecil, yang minoritas, Yahudi di mana-mana minoritas, di dunia ini minoritas, mereka hanya 14 juta. Orang Islam 1,6 sampai 1,7 miliar. Mereka hanya 14 juta. 6 juta di Israel, 5 juta di Amerika, selebihnya banyak di negara-negara Muslim. Ada di Maroko, ada di Indonesia, ada di Aljazair, ada di Yaman, sebagian juga ada di Ethiopia, Yahudi sekarang. Bahkan ada sebagian masih ada di tanah-tanah Palestina. Justru Yahudi di Eropa itu sangat kecil. Sekitar 7 tahun yang lalu, saya ke Austria bersama seorang pendeta Yahudi dari Amerika Serikat. Kenapa saya ke Austria bersama pendeta Yahudi di Amerika Serikat? Karena Eropa ingin melarang namanya ritual slaughtering, apa namanya, pemotongan halal dan kosher. Ada dua agama yang terpengaruh. Kenapa mereka ingin melarang? Karena Yahudi dan Islam memakai pisau. Mereka merasa bahwa memotong leher hewan dengan pisau menyakiti hewan. Maka mereka ingin melarang. Akhirnya kami dengan seorang pendeta Yahudi sepakat, ayo kita ke Austria, pusat, salah satu pusat daripada negara Eropa. Kita ketemu dengan presidennya, kita berbicara di parlemennya, dan alhamdulillah dibatalkan. Uni Eropa ingin melarang mereka. Nah ternyata di Austria itu orang Yahudinya hanya 2 juta orang, 2 juta kepala, 2.000 kepala. Orang Islamnya berapa? 600.000 di Austria itu. Kebanyakan dari Turki, kebanyakan dari Bosnia. Artinya apa? Yahudi itu kecil di mana-mana. Maka satu hal yang saya ingin pelajari dengan dialog dengan mereka ini adalah mereka bisa kuat. Nah, di mana rahasianya? Salah satu rahasianya adalah mereka tidak bisa bersatu dalam rumah ibadah. Tapi begitu mereka sudah di pasar, mereka akan bersatu. Begitu mereka di luar rumah ibadah, mereka bersatu. Kita bersatu dalam masjid, di luar kita berdoa-doa. Itulah bedanya antara kita dan Yahudi. Maka sekali lagi, kelemahan yang kita rasakan sebagai umat sekarang ini di dalam segala bidang, ekonomi, politik, dan sebagainya adalah karena kita tidak bisa membangun persatuan dan bersama. Itu yang disebut dalam Al-Quran, "Fatafshalu wa tadhhabu rihukum." Kalau kita ini tanasuh, berpecah belah, saling membenci, saling berpecah belah, maka kita akan hilang kekuatan. Itu kata Allah. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ukhuwah ini penting untuk kita jaga, sebab ini adalah kekuatan yang dahsyat sekali. Dan ukhuwah tidak mudah itu pecah, tidak mudah pecah. Makanya kalau dalam Al-Quran kita lihat begini, selama iman masih ada dalam hati kita, maka selama itu pula harus kita melihat bahwa semua orang yang punya iman pada saudara kita. Bahkan seperbedaan apapun yang ada, tetap kita harus sebagai saudara. Satu misalnya dalam Al-Quran ya, saya ingin menyebutkan begini. Di surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum." Ingat kata-kata akhi. Nah ini saudara dipanggil sebagai saudara, tapi siapa dia? Orang yang tadinya apa? Berburuk sangka kepada kita, memata-matai kita, menghina kita. Tapi Al-Quran masih mengatakan dia adalah saudara. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi. Maukah di antara kalian memakan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Artinya apa? Ukhuwah tidak boleh batal hanya karena ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Selama masih ada iman, maka yang kita kedepankan adalah positive thinking dan maaf wal afina anas. Ini yang harus kita pelajari oleh umat Islam kita sekarang. Maka menjaga ukhuwah di antara kita salah satu di antaranya adalah kedepankan positive thinking.
Selalu positif saudara-saudara. Ini kita umat Islam salah satu kekurangannya adalah selalu negatif antara satu dengan lain. Maka kita melihat bagaimana seringkali terjadi friksi. Ada orang yang merasa paling Pancasila, kemudian menuduh orang yang punya agama radikal. Terjadi gontok-gontokan di antara umat kita. Dan satu hal yang harus kita catat kepada diri sekalian, saya putra bangsa yang sudah lama di luar negeri. Saya tadi ditanya dalam sebuah webinar, bagaimana Anda melihat Indonesia ini? Saya mengatakan Indonesia ini adalah negara yang sangat dahsyat, negeri yang sangat dahsyat. Saya mengistilahkannya sangat seksi. Sangat seksi. Maka banyak yang ingin memiliki Indonesia ini. Orang luar banyak yang ingin memiliki Indonesia ini. Tentu ada yang dengan cara kasar, ada yang dengan cara halus. Maka Indonesia ini harus kita pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan? Adalah bahwa umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini harus bersatu, sebab itu adalah tulang punggung pertahanan bangsa dan negeri kita. Kalau umat Islam ini sudah diobok-obok, umat Islam ini dipecah belah, maka bangsa Indonesia akan menjadi lemah. Dan kalau bangsa Indonesia melemah, maka ada orang luar yang tidak bertahan. Tidak jauh dari sini ada Laut Selatan, Natuna. Berebutan bangsa-bangsa, kekayaan ada di situ. Maka banyak orang yang tertarik. Oleh karenanya, umat Islam sebagai tulang punggung pertahanan bangsa Indonesia harus membangun persatuan. Karena ini adalah modal terbesar bagi bangsa ini untuk bisa menghadapi musuh-musuh yang datang dari depan. Dan terlepas dari semua itu, Bapak dan Ibu sekalian, ada hal-hal yang bersifat teknis sebenarnya untuk menjaga ukhuwah kita. Salah satu di antaranya bagaimana kita bisa membangun sensitivitas antara kita. Salah satu sensitivitas yang kita harus bangun itu adalah jangan cepat melompat untuk menyalahkan orang dalam penafsiran keagamaan. Dan ini hanya bisa akan terjadi ketika kita memiliki wawasan yang cukup luas. Saya sering bercanda kepada teman-teman para ustaz. Kemarin yang Ustaz Puas tanpa sengaja ketemu di Jakarta. Kebetulan satu hotel. Nah, beliau ada rekaman di TV One. Kebetulan saya juga di Jakarta. Tiba-tiba di pagi hari mau sarapan, ada nunggu saya dari belakang. Saya nengok Ustaz Puas, Ustaz Abdul Somad. Kami banyak berdiskusi. Saya katakan, Ustaz, ayo kita sama-sama banyak berpiknik. Kalau Ustaz, saya ini kalau piknik jauh-jauh nanti banyak dicekal, masuk waktu saya dicekal. Saya bilang bukan itu Ustaz, artinya kita mengajak teman-teman Ustaz kita banyak piknik itu artinya piknik pemikiran, piknik referensi. Dan Ustaz Puas Abdul Somad salah satu Ustaz yang punya piknik yang banyak, referensinya luar biasa. Adi Hidayah salah satu Ustaz yang punya piknik yang banyak, referensinya luar biasa. Ustaz yang tidak sering piknik tidak memiliki wawasan yang luas, dan dengan demikian mudah sekali untuk menyalahkan. Padahal kalau kita belajar dengan guru-guru kita di masa lalu, para pendiri mazhab Islam, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, guru dan murid. Tapi bagaimana Imam Syafi'i menghormati muridnya dan bagaimana Imam Ahmad sebagai murid menghormati guru. Cerita yang sering kita dengarkan bagaimana suatu ketika Imam Syafi'i diundang oleh Imam Ahmad untuk santap malam sekaligus bermalam di rumah. Imam Ahmad bercerita kepada anaknya bahwa saya akan kedatangan guru saya yang hebat, yang sangat alim, yang sangat wara, yang bertakwa. Maka anaknya sudah mulai kabur. Lalu ketika gurunya datang dia melamar, siapkan makanan. Ya, orang Arab pasti banyak kambing. Tiba-tiba Imam Syafi'i itu makannya luar biasa, banyak makannya. Anaknya sudah mulai curiga, ini ada ulama kok orang yang kurang makannya banyak sekali. Seharusnya ulama kan makannya sepertiga lah. Udah ada sepertiga, ini makannya banyak sekali, tambah terus. Maka mulai dia kehilangan rasa bangga dari anaknya. Terus Imam Syafi'i masuk kamar, anaknya menduga bahwa mungkin lampunya tidak langsung dimatikan, mereka dia sholat sunnah. Ternyata lampunya langsung dimatikan. Sangka anjingnya langsung tidur. Lalu kemudian pagi hari sebelum subuh bangkit anaknya, dilihat-lihat dia bangun salat malam. Ternyata nggak bangun-bangun dan lampunya nggak hidup. Kok semakin hilang hormatnya kepada Imam Syafi'i. Bahkan ketika azan Imam Syafi'i langsung ke masjid, seolah-olah tak wujud. Semakin hilang kepercayaan anaknya ini. Maka
dia protes beberapa banyak Imam Ahmad anaknya. Dia katakan, Abi, ayahku, engkau kemarin bercerita bahwa dia adalah ulama yang hebat, tapi makannya banyak, tidak salah sunnah pun, tahajud juga tidak, langsung juga pergi ke masjid dahulu. Imam Ahmad mengatakan nanti kalau dia datang tanya sendiri. Ini seorang anak yang masih kecil. Bertanyalah anak ini kepada Imam Syafi'i. Ketawa Imam Syafi'i. Dia katakan begini, saya ini sedang berada di rumah ulama yang besar. Pada umurnya dekat ulama besar Imam Ahmad. Dan saya disuguhi makanan oleh seorang ulama yang hebat. Yang pertama pasti makanannya sudah halal dan sudah pasti. Yang kedua, karena ini adalah makanan seorang ulama, pasti berkahnya banyak. Saya ingin keberkahan yang banyak. Oleh sebab itu saya makan yang banyak, sudah berkahnya lebih banyak. Karena kalau kita makan itu yang kita minta apa? Berkah. Doanya apa? Allahumma barik. Jadi dia mengatakan saya makan banyak untuk mendapatkan keberkahan yang banyak. Sudah terjawab bahwa dia makan banyak bukan sekedar karena ingin banyak, tapi ingin keberkahan dari makanan seorang ulama besar, muridnya sendiri bernama Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, kenapa tidak salat sunat, tidak zikir dulu, baca ayat kursi dulu, nampak sebentar matikan lampu? Dia katakan memang saya masuk ke kamar langsung matikan lampu. Kenapa? Karena ingin menyelesaikan permasalahan agama 10 isu, 10 masalah. Dan dari sejak mulai masuk kamar sampai azan, dia bisa menyelesaikan 7 masalah agama. Imam Syafi'i itu adalah orang yang pintar. Jadi bukan sekedar membaca dalil mengambil kesimpulan, pasti dia pikirkan berungi apa alasannya, latar belakangnya apa. Itulah hebat Imam Syafi'i. 7 permasalahan agama diselesaikan. Maka beliau mengatakan itulah sebabnya kamu tadi melihat saya seolah-olah tidak wudhu, kata wudhu saya berubah dari semalam. Saya langsung pergi ke masjid salat. Artinya apa di sini? Kesimpulannya bahwa lihat bagaimana Imam Syafi'i menghormati muridnya dan bagaimana muridnya menghormati gurunya. Padahal hampir 70% pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda. Salah satunya bunuh kesukuan. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh bunuh, tidak ada bunuh dalam Islam. Imam Syafi'i mengatakan bunuh ini adalah bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi ketika Imam Syafi'i meninggal di Mesir? Datanglah Imam Ahmad ke Mesir berziarah ke kuburannya Imam Syafi'i. Datanglah Imam Ahmad ke Mesir berziarah ke kuburannya Imam Syafi'i. Tiba-tiba masuk waktu subuh beliau mengimami murid-muridnya, dan setelah rukun terakhir beliau berbunuh. Padahal selama ini mengajarkan muridnya bahwa bunuh tidak ada dalam agama Islam. Protes muridnya, ya Syekh, engkau selama ini mengajarkan kami bahwa bunuh tidak ada, kenapa engkau berbunuh? Apa kata Imam Ahmad? Untuk menghormati sahibat hadzal qabr. Saya ingin menghormati pemilik kuburan ini. Maka yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sekalian, ayo kita belajar saling menghargai dalam hal-hal yang kita berbeda. Selama akidah sama, selama Al-Quran dan Sunnah kita sama, selama iman kita kepada Allah Rasulullah SAW sama, selama kita menghadap pada kiblat yang sama, walaupun ada perbedaan furuh di antara kita, ayo kita menggerakan ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah adalah sebuah ikatan yang tidak mudah untuk dipecahkan begitu saja. Banyak orang yang berbetul. Itu Panglima Inggris ketika ada di Timur Tengah ketika itu. Dia sebelum meninggalkan Timur Tengah berdiri, memegang Al-Quran di tangan kiri, dan kemudian menunjuk dengan penunjuk kanan ke arah Mekah. Dia mengatakan tidak mungkin orang Islam bisa kita kalahkan selama masih mereka miliki Al-Quran dan selama mereka masih menghadap, artinya bersatu menghadap satu kiblat, Ka'bah Al-Mukarramah. Maka selama kita bersatu, tidak ada yang bisa mengalahkan umat ini. Dan oleh karenanya ayo kita belajar membangun kebersamaan, membangun persatuan, membangun ukhuwah, karena ini adalah kekuatan yang dahsyat bagi umat kita. Dan kita di Indonesia sudah merasakan akibat perpecahan-perpecahan yang terjadi itu. Kita adalah umat terbesar di Indonesia, tapi mohon maaf, kita nampaknya sepertinya termarginalkan hampir dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Siapa yang harus kita salahkan? Yang pertama adalah mari kita melakukan introspeksi. Tidak perlu kita saling menyalahkan, tapi kita melakukan introspeksi. Bapak Ibu sekalian, karena waktu mungkin saya akan berikan saja kesempatan untuk tanya jawab dan diskusi. Seperti yang saya katakan tadi, biasanya banyak bertanya tentang Islam di Amerika, bagaimana dengan Trump, bagaimana dengan Biden. Silakan saja.
Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak, silakan. Ada wireless microphone kan? Kita dengan kesatuan kita, tapi kebenaran tetap harus kita tegakkan. Maka saya di Amerika ini dari dulu ya apa adanya saja menyampaikan, tapi dengan menyampaikan dengan penuh kesantunan, keramahan, kesopanan, dan saya kira itu yang dihargai oleh orang-orang di sana. Walaupun saya yakin juga bahwa ada yang kemudian saya ini pernah diberi gelar the moderate face of Islam, wajah moderasi Islam. Nah, setelah saya mendalami, saya menemukan bahwa salah satu tujuan dari pemberian gelar ini karena seolah-olah mereka ini ingin melihat saya itu tidak terlalu bersistem lagi. Karena saya hanya dilihat membangun komunikasi dengan Yahudi, membangun komunikasi dengan Kristen gitu. Nah, akhirnya saya kemudian merubah, tetap membangun komunikasi, tapi saya tidak akan pernah luntur kalau ada hal-hal yang bersifat prinsip. Misalnya Palestina Israel ketika bersiap dialog dengan masyarakat Yahudi. Kalau Bapak dan Ibu baca buku saya yang saya tulis bersama pendeta Yahudi, judulnya Anak-anak Ibrahim, hal-hal yang menyatukan dan membedakan Yahudi dan Islam. Dan buku saya sekarang ini dijual banyak di Dubai, karena Dubai sudah menjadi negara Israel. Itu saya tegas mengatakan kepada pendeta Yahudi ini bahwa kita ini berbeda tapi tidak perlu harus berbentrokan. Perbedaan kita adalah prinsip. Yahudi melihat bahwa Israel itu adalah prinsip, itu agama bagi Yahudi. Meyakini eksistensi Israel bagi orang Yahudi itu bagian dari iman. Sama dengan kita meyakini Masjid Istiqlal sebagai rumah suci kita yang ketiga adalah bagian dari iman kita. Itu adalah Masra Rasulullah, tempat berislam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus pertahankan. Nah, ini bagaimana mempertemukan dua hal yang prinsip? Tentu susah mempertemukan. Tapi apa dengan itu kita tidak perlu membangun komunikasi? Ternyata masih ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan. Misalnya Islamofobia dengan antisemitisme, anti Yahudi di Amerika tinggi, anti Islam di Amerika tinggi, di Amerika tinggi. Maka Islam dan Yahudi kerjasama melawan Islamofobia dan antisemitisme. Ya, itulah yang namanya tetap membangun kerjasama dengan mereka, dan bukan berarti kita harus luntur dengan prinsip-prinsip yang diyakini. Dengan teman-teman Kristen kita demikian. Jadi nanti dengan PGI hari Senin saya berdialog dengan mereka. Padahal baru kemarin saya kritik mereka di Twitter karena mereka mengusulkan ke Menteri Agama agar buku agama Islam di sekolah-sekolah dirubah. Nah, saya mengatakan kepada mereka, ini kan ajaran agama Islam untuk orang Islam, bukan ajaran agama Islam untuk Anda. Ajaran Kristennya untuk umat Kristen dan harus berdasarkan keyakinan Anda. Tapi kami yang mempelajari agama Islam berdasarkan keyakinan kami. Jangan Anda mendikte apa yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita kan. Dari saya itu nanti pada Senin kami berdialog dengan mereka. Jadi kebenaran harus kita persiskan, kita harus tegas, tapi tetap disampaikan dalam ekspresi yang santun, yang ramah, berkarakter, karena akhlak ini penting sekali. Dan tekanan manusia itu, walaupun kita sudah berbeda secara prinsip, tapi kita sampaikan perbedaan itu secara santun, akan luntur juga pada akhirnya. Ini pengalaman saya bagaimana berdakwah kepada orang. Yang pertama Pak, itu saja. Yang kedua, tadi apa ya? Yang kedua tadi apa? Masa depan Islam kembali bangkit 100 tahun lagi. Oh, iya. Masa depan. Iya, yang kedua ini. Kalau saya ditanya mengenai ini, saya kira Islam ini akan kembali bangkit tidak dengan militer, nampaknya juga tidak dengan perekonomian, tapi dengan akhlak kita sebagai umat Islam. Minimal itu pengalaman saya di Amerika Serikat. Allahu a'lam di Indonesia dan sebagainya. Tapi nampaknya tidak secara militer, tidak juga secara ekonomi dan lain sebagainya, tapi dengan akhlakul karimah. Islam harus ditampilkan dengan karakter dan kesantunan. Saya selalu mengatakan begini, orang lain mungkin bisa menggoncang dunia dengan bom, tapi kita ini akan bisa menggoncang dunia dengan akhlakul karimah. Akhlak itu bukan kelemahan. Jangan menyangka bahwa dengan kita sopan santun kita lemah, tidak. Justru terkadang di situ ada kekuatan. Saya dulu menyampaikan di sini bagaimana saya bersalaman dengan orang yang membenci Islam sambil tersenyum. Ternyata itu awal dari Allah berikan hidayah kepada dia.
Islam. Bukan berarti kita tidak lemah, tidak. Tapi kita berusaha dengan cara yang berkarakter. Misalnya ketika Rasulullah SAW dibuat gambar katanya di bawah sofannya ada bom di Denmark. Ada kan kartun yang dibuat di Denmark itu Danish kartun namanya. Nah, kami di dunia bukan berarti tidak protes. Ribuan orang melakukan protes di depan PBB. Lalu kami menghadap ke Konjen Denmark. Apa kata Konjen itu? Bapak-bapak, tolong diajari kami tentang siapa Muhammad, karena kami tidak tahu. Artinya apa? Ternyata tantangannya ada pada orang Islam di sana untuk mendakwahkan agama ini. Nah ini kan kita diajar kau dapat dimotivasi kan begitu. Maka sekali lagi kalau saya ditanya tentang Islam ini akan bangkit, saya tidak akan bangkit. Tapi dengan apa? Nampaknya salah satu yang paling visible dan paling nampak sekarang ini adalah karena akhlakul karimah yang kita miliki. Dan itu sangat menyentuh di Amerika, sangat menyentuh di dunia barat. Betapa banyak orang non-Muslim yang tadinya benci, yang tadinya tidak paham karena perilaku umat Islam yang santun, yang ramah, yang berkarakter dalam segala aspek kehidupan menjadikan mereka kemudian tertarik untuk masuk dalam agama ini. Tadi pagi kami sempat mengislamkan salah seorang Rasul. Nanti rupanya ada orang yang masuk Islam, tidak mau masuk Islam kecuali saya menuntun beliau. Maka walaupun saya ada di Batam, lagi ceramah tadi berhenti 10 menit mengislamkan orang di Kepang Hidup. Nah ternyata dia masuk Islam karena berteman dengan seorang Muslim yang memperlihatkan suku sepadan satu dan sebagainya. Kebetulan orang India Sikh, beragama Sikh yang punya sobat. Baik, saya kira cukup kalau ada lagi yang terakhir sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita dengar dari pertanyaan Bapak ini mengenai kepemimpinan Erdogan di Turki, berarti kalau itu kesimpulannya suatu negara itu bangkit berarti tergantung pada pimpinannya, tergantung pada pemimpinnya. Kenapa kita di Indonesia ini tidak bisa membuat suatu pemimpin, padahal Indonesia ini mayoritas Islam? Dari tahun 45 kita merdeka, kenapa Indonesia ini tidak bisa menciptakan seorang pemimpin yang betul-betul Islamnya kafah, yang seperti dicontohkan yang di Turki tadi yang Erdogan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang mudah kita ucapkan, tapi tidak mudah untuk kita laksanakan. Tidak sekedar seperti membalik telapak tangan. Salah satu hal yang saya kira dilematis di Indonesia ini adalah umat kita ini kerap kali melakukan sesuatu itu dalam situasi keterpaksaan. Saya masih ingat waktu di Jakarta dalam pemilihan gubernur, hanya beberapa minggu saja sebelum pemilihan, baru Partai Islam itu memajukan seorang kandidat yang baik. Tidak di-planning, tidak direncanakan. Padahal agama Islam itu memiliki perencanaan yang sangat hebat. Wal tanzur nafsun ma qaddamat jalan. Setiap jiwa harus melihat apa yang dilakukan esok hari. Itu artinya kan programming, rencanakan, plan. Nah kita ini tidak. Begitu tiba masa dibakar. Nah itu yang terjadi. Sementara orang lain mohon maaf ya, mungkin kita nggak lihat nampak di dalam mata, tapi ada planning besar, ada grand design. Dan hasilnya itu yang kita lihat. Tapi apakah umat Islam ini harus ditentukan oleh seorang pemimpin saja? Itu salah satu faktor saja. Seharusnya ini semua terkait, termasuk para ulama kita, para dai kita. Mungkin selama ini dakwah kita hanya membangun sentimen emosi, terkadang yang kita dengan ceramah berapi-api tidak punya strategi membina umat, sehingga umat kita ini kadang kalau di masjid merasa Islamnya hebat, kalau sudah di luar siapapun yang memakai mereka siap-siap saja. Seperti memaafkannya. Di salah satu kabupaten di Jawa Barat ini, Kabupaten Kuningan kalau salah. Ini kan banyak santri di situ. Di situ ada pusat tahfiz karantina Al-Quran. Ada Ustaz Ahsin Aqsa di situ. Saya pernah diundang ceramah di sana. Islamnya banyak luar biasa. Tapi yang selalu berkuasa di situ adalah sebuah pertanyaan nampak seolah-olah tidak berteman dengan Islam gitu. Nah ini kan ada sahabat apa yang salah dengan dakwah kita? Maka mungkin ustaz-ustaz kita mulai berpikir, apa yang salah dengan dakwah kita ya? Kenapa umat kita? Kalau kita ceramah di masjid apa sebetulnya? Tapi ketika sudah berada di bilik voting kok lain gitu. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Jadi maksud saya adalah bahwa mungkin semua harus terlibat.
para ustadz, para ulama, orang tua pemimpin rumah juga sudah mulai mengarahkan bagaimana generasi ke depan, sehingga pada masanya bangkit dari bawah. Kalau di Turki itu memang karena mereka sudah muak dengan sekularisme. Nah, orang Turki itu memang ada bara dalam dada mereka. Cuma selama ini kan sekularisme dipaksakan oleh militer. Siapa yang berani kalau Turki? Militer. Alhamdulillah, ternyata ada masanya Allah membuka kesempatan itu, datanglah pemimpin. Tapi artinya apa? Bukan berarti masyarakat tidak boleh melakukan perang. Kita semua harus menaikkan perang. Ya, di masjid-masjid bukan segala ceramah saja rutin, tapi harus ada sebuah arah kemana kita akan tuju dalam daerah. Taklim-taklim yang kita lakukan itu arahnya akan kemana? Jangan hanya sekedar kegiatan-kegiatan sesaat saja yang seperti tidak ada dampaknya setelah itu. Itu penting sekali. Jadi perlu desain kira-kira begitu untuk menyusun pemimpin sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kita semua. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.